for the Law Student. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Lala. Di sini saya akan mengangkat sebuah kasus, yaitu yang baru-baru ini terjadi, teman-teman. Saya mengangkat sebuah kasus ini karena saya merasa tertarik, yaitu mengungkap sindikat narkoba Teddy Minahasa. Seperti yang kalian tahu, Bapak Teddy Minahasa ini merupakan Irjen Polri yang sebagai perwira tinggi Polri pada tanggal 14 Oktober 2022 diangkat menjadi perwira tinggi. Oh iya teman-teman, seperti yang kalian tahu juga, Bapak ini merupakan ex-Kapolda Jawa Timur. Namun sebelum Bapak ini disahkan atau sebelum Bapak ini dilantik, ia sudah turun teman-teman dari jabatannya. Karena apa? Mari saksikan. Terhitung baru 2 minggu teman-teman, Bapak ini menduduki kursi sebagai Kapolda. Namun karena kelakuannya menyimpang dan ia melanggar semua kode etik profesinya, dia diturunkan secara tidak hormat karena sebuah kasus, yaitu bagaimana bisa nama dia terseret? Begini teman-teman kronologi kejadiannya. Jadi pada sebuah penangkapan penggunaan narkoba, polisi mendapatkan 2 warga sipil dan 2 anggota Polda lainnya. Nah, di salah satu anggota Polda itu ada nama AKBP Prawira Negara, yang mana AKBP tersebut merupakan Kapolres Bukit Tinggi. Dan 2 warga sipil lainnya itu laki-laki dan perempuan teman-teman. Kemudian setelah mengadakan penyelidikan, terseretlah nama petinggi, yaitu Teddy Minahasa, sumber pemasok narkotika jenis sabu tersebut. Ya siapa lagi kalau bukan bapaknya, karena dia yang memiliki aksesnya teman-teman. Dan diketahui juga setelah penyelidikan, Bapak Teddy Minahasa mendapatkan 300 juta per 1 kilogram sabu untuk keuntungan dirinya sendiri. Baik teman-teman, dari kasus tersebut terseretlah 3 nama yang menjadi dalang utamanya, yaitu yang pertama, Bapak Teddy Minahasa, sebagai orang yang memberikan akses masuknya narkoba dari berbagai tempat dan sebagai pemakai. Ingat ya teman-teman, ia sebagai pengedar juga sebagai pemakai. Yang kedua, ada AKBP Dodi Prawira Negara, yaitu sebagai Kapolres Bukit Tinggi, juga sebagai pemasar narkoba teman-teman, dari Bapak Teddy Minahasa kepada warga sipil atau kepada pembisnis narkoba lainnya. Dan yang ketiga, ada Ibu Linda. Siapakah Ibu Linda? Siapakah Ibu Linda? Ibu Linda merupakan warga sipil yang ikut tertangkap dengan AKBP Dodi Prawira Negara. Jadi, Ibu Linda ini merupakan pebisnis narkotika dan juga pebisnis diskotik terbesar di Jakarta Selatan, teman-teman. Ia sekali mengorder sabu mungkin seberat 5 kg. Ya, polisi mengatakan sih seberat itu ya teman-teman, sabu yang ia order dari Bapak Teddy Minahasa. Jadi, Ibu Linda ini melapor kepada polisi bahwasannya tidak hanya dia dan AKBP Dodi Prawira Negara dalam sindikat tersebut, tetapi ada Bapak Teddy Minahasa sebagai dalang utamanya, karena semua akses narkoba masuk, semua akses kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan narkoba itu harus melalui izin si Bapak ini teman-teman. Jadi bagaimana hukuman terhadap Bapak Teddy Minahasa? Tenang teman-teman, di mata hukum semua orang adalah sama. Bapak Teddy Minahasa dikenai pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Oh ya teman-teman, pasalnya banyak ya. Oh ya, iya jelas karena dia sebagai pemakai, sebagai pengedar, juga sebagai penegak hukum yang melanggar hukum. Oh ya teman-teman, di dalam kasus ini ada beberapa fakta, diantaranya 1, Bapak Teddy Minahasa merupakan orang yang selalu bersuara tentang keadilan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua oleh Bapak Freddy Sambo. Dan yang kedua, Teddy Minahasa merupakan Irjen Polri yang artinya ia paham sekali tentang hukum. Lantas kenapa ia melanggar hukum kalau paham dengan hukum? Setelah beberapa materi yang saya jelaskan tadi, saya ingin berpendapat teman-teman sebagai mahasiswa hukum dan juga sebagai warga negara Indonesia. Saya merasa sangat kecewa dengan institusi Polri dan juga merasa trust isu nih teman-teman. Karena lagi-lagi pelakunya merupakan para petinggi di institusi Polri tersebut. Ya, harapan saya ke depannya sih kita dapat menciptakan hukum yang lebih bersih, yang lebih elegan, yang lebih terpercaya, dan juga yang dapat melindungi masyarakat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.